Oke. Jadi sampean selama bekerja dari Taiwan, Iya. Singapura. Iya, dan alhamdulillahnya kalau masalah uang itu berpihak pada saya, Kak. Biarpun saya dulu waktu saya ada masalah sama keluarga, sama suami saya sepeser pun nggak punya uang, Kak. Tapi alhamdulillahnya karena mungkin Allah berpihak kepada orang yang niatnya benar. Betul. Saya itu udah nggak mikirkan long service atau yang lainnya ya, Kak, bonus-bonus. Mungkin karena Allah membantu jalan keluar saya supaya lebih baik lagi. Betul. Saya itu dikasih long service pada sebelumnya saya pulang Indonesia 1 kali itu udah dikasih uang. Terusin aja nggak apa-apa. Sebelum itu kan saya 2 tahun finish kontrak. Terus saya izin mau pulang lihat anak saya karena baiknya majikan saya. Saya itu dikasih uang, Kak. Dikasih bonus lah ceritanya. Baru 2 tahun. Kamu Kak. orang mana? Ponorogo. Orang Ponorogo. Terus? Setelah itu saya pulang, saya kan setelah renew lagi saya bilang saya pulang, saya mau lihat anak. Mungkin dia punya anak kecil, jadi dia punya hati, saya dikasih uang, intinya itu. Terus saya setelah itu saya finish 5 tahun lebih itu. Saya itu nggak pernah mikirin dapat bonus, Kak, karena kan sudah dikasih uang, gaji sudah tinggi. Masih pulang Indonesia. Nah, masih pulang Indonesia tanpa jaminan, bayangin. Segitunya, Kak. Makanya bonus apa itu nggak. Cuma saya itu dalam hati saya kalau niat saya baik, mungkin majikan saya tahu. Saya bilang ke agent, tolong kalau boleh bilang kalau ada long service gitu ya. Nggak banyak ABCD, Kak, langsung dikasih 17.000 berapa gitu ya. Itu jumlahnya 28.000 ya, Kak. Saking baiknya dia, Kak. Aku itu dikasih 30.000 itu waktu saya itu sudah down, sudah nggak diakui orang tua, sudah suami ya bukan saya menjelekkan suami, enggak. Saya mau cerita gimana ya, apapun kan ini anak bapak dari anak saya nggak boleh mengatakan yang jelek tentang suami saya. Bukan gini Mbak, sebentar. Sampean waktu itu kenapa keluarga nggak mengakuimu? Karena pilih percaya sama suami saya kan bukan anak kandung, saya kan anak pungut, iya. Karena dia terlalu percaya ke suami saya, juga saya yang salah karena awal saya bawa suami saya itu nggak punya apa-apa, Kak. Cuma saya itu sejak dari Taiwan itu kan saya pacaran ceritanya. Terus saya pacaran itu dia di Indonesia kerja ikut pamannya gitu kan, punya perusahaan itu lo bikin ini Gibson apa itu. Lah kalau saya ke Taiwan otomatis sebenarnya dulu nggak mau, Kak, saya itu karena saya kan punya anak perempuan. Saya lari ke Taiwan. Nah setelah Taiwan itu dicari Facebook saya, Kak, ketemu lagi karena akhirnya ya udah kalau kamu memang benar-benar nikah sama saya, dekati orang tua dan anak saya. Kan saya punya anak, otomatis yang saya carikan bapak kan anak saya. Ya udah saya carikan suami untuk anak dan ibu saya. Saya lihat saya itu di Taiwan itu umur 30 berapa kan masih seger-segernya. Iya, terus saya janda kan udah lama, Kak. Otomatis kan jiwa muda saya masih berpenampilan oke kan. Akhirnya saya dengar dia di Indo ABCD, tapi saya itu berpikir positif aja. Saya lihat dari segi gimana dia menjaga anak saya, bagaimana dia menjaga ibu saya. Karena mungkin anak saya itu terlalu kecil saat itu umur 7 tahun. Dia nggak bisa mengungkapkan apa keinginannya ke suami saya. Terus suami saya itu kalau saya kasih nanti anaknya beli ini beli itu, ternyata itu ya Allah sebenarnya nggak pantas, Kak, diceritain. Dan ini tidak dibelikan. Kamu kirim katanya iya, tapi anak saya minta nggak pernah dibelikan sampai tahu saya itu ini SMA kelas 2. SMA baru cerita kelas... anaknya? Anakmu baru iya cerita? Karena dia mungkin udah merasa dewasa dan dia kebutuhannya nggak dipenuhi. Terus awalnya itu saya cari KTP, Kak, saya tahu itu awalnya, tapi saya itu udah kebongkar ya akhirnya. Terdengar serentingan kalau suamimu itu begini, tidak saya masukkan hati. Saya percaya sama agama saya. Kalau saya berbakti sama orang tua dan suami saya pasti ada jalan yang terbaik buat saya. Masa saya mau melakukan ini nggak lewat suami saya punya suami, kan harus lewat suami.
apapun yang saya jadi lakukan. sama jujur sama suamimu. Nah, maksudnya gitu. Jadi apapun saya kasihkan ke suami saya untuk anak saya. Tapi anak mungkin semakin lama semakin dewasa dan tidak dipenuhi, dia kan berontak dengan cara dia. Betul. Dia itu ke anak saya itu, saya akui itu memang anak-anak yang luar biasa pinter juga. Pinter nomor 1, apalagi akhlak. Ya Allah, untung anak saya itu saya sekolahkan di pondok pesantren dulu Kak, kelas 1 sampai 12 tahun SD. Oke. Itu 1 bulan Kak 2 juta di pondok. Saya lewatkan itu. Laki-laki itu nggak punya motor pun saya belikan baru dari Taiwan, kamu tahu nggak? Buat dia ngurusin anak saya. Bukan itu aja. Tapi pada akhirnya ini seperti ini, tapi nggak apa-apa, aku ikhlas. Toh aku sama dia juga punya anak ya Kak. Jadi apa yang aku lakukan, oke ikhlas. Orang kalau ikhlas insya Allah akan mendapat yang lebih baik lagi. Makanya betul. itu. Jadi anakmu yang ngomong sama kamu kalau sebenarnya selama ini perlakuan dia seperti apa? Iya, itu SMA kelas 2 itu loh, saya nggak percaya, kamu bayangin Kak. Saya lebih percaya suami saya daripada anak saya. Saya marahin, kamu itu malas Nduk. Kamu itu nggak mau belajar Nduk. Kamu itu belajar Nduk. Jangan malas-malasan, sholat. Kalau ada baju itu kan saya suka, kalau saya ini orangnya tegas Kak. Kalau ke anak saya lihatkan kamarnya. Kalau kamar saya bikinin yang terbaik buat anak saya Kak. Jujur Kak, rumah saya depan itu jelek. Tapi kamar saya, kamar anak saya prioritaskan karena tempat singgah dia yang paling nyaman kan di kamar dia. Apapun saya sediakan Kak di situ Kak. Terus saya lihat bajunya itu dicantai-cantai, namanya anak muda kan. Waktunya sholat kadang dia nunggu nantilah. Terus saya bilang, kamu itu jangan malas. Kenapa bapakmu marah ke kamu? Ya karena kamu malas itu, bapakmu marah itu. Tapi kan namanya anak nggak bisa ngomong ya. Kalau sudah dibilangin gitu dan kenyataannya kayak gitu gimana? Tapi untungnya Kak, dalam hal dia kebersihan, dalam hal dia tingkah laku itu saya bikin jelek. Tapi nilainya tuh naik terus Kak. Dari 5 itu 7, 8, 9, 10 terus Kak, nggak ada itu. Bayangin. Jadi saya berpikir balik. Terus saya pikir, loh kalau anak saya dibilang itu nggak pinter, anak saya malas, tapi kok nilainya bagus ya. Dalam umur SMA kelas 2 itu saya berpikir, suami saya bilang gini, anak saya bilang gini, tapi anak saya kok nilainya begini. Dan nyatanya dia nggak pernah main, nggak pernah dolan sama anak-anak yang lainnya. Kalau sudah SMA kan pakai skincare, pakai baju. Anak saya tidak sama sekali. Anak saya tidak sama sekali. Di pulang sekolah, pulang ke rumah nggak pernah main ke tempat temannya. Kalau dia mau main ke tempat temannya, dia telepon rumah, boleh nggak nanti saya jam segini sampai segini. Sampai dia itu bohong telat 1 jam Kak. Dia jatuh, motornya rusak. Bohong 1 kali itu. Dia akhirnya terus terang lah gitulah Nduk. Akibatnya orang nggak jujur itu begitu. Apapun yang kamu lakukan, saya ini mama sekarang, bukan mama seperti ibu kan yang jaga dia, neneknya otomatis dia gini nggak boleh. Kalau orang dulu kan gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Tapi kan saya bukan seperti Mbah. Saya ini mama yang ngerti pergaulan. Kamu kan tahu sendiri di Facebooknya mama itu dulu kayak apa. Itu bukan nakal Nduk, itu menyalurkan bakat kita. Kita ikut ini, kita ikut itu menyalurkan kita, tapi dengan syarat memang kita benar-benar menjalankan itu. Betul, gitu loh. Betul. Jadi intinya sampai pada akhirnya dia cerita tentang bapak tirinya. Terus akhirnya saya harus, itu dilema, saya harus memilih menceraikan suami saya atau saya. Nah kalau saya tidak cerai, otomatis saya nggak bisa itu sama anak. Soalnya ibu saya udah dipengaruhi. Saya itu udah bilang ke suami saya, oke, kamu loh di sini nggak kerja dengan alasan anak. Saya nyuruh kamu nggak kerja berapa tahun, tapi ibu kan ngertinya karena dia nggak kerja saya menceraikan dia. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Saya bilang ke dia, oke, kamu nggak kerja nggak apa-apa. Kamu nggak kerja nggak apa-apa, jadilah petani di rumah, nggak usah bekerja. Demi Allah, demi Rasulullah, anakku Mbak, dengar sendiri. Nggak usah bekerja, tapi yang penting
kamu bisa menjaga anak, terus utang yang tinggal ini kamu harus bisa, kalau saya kirim duit segini kamu harus bisa, ini untuk Mbak Ega, ini untuk Ndik Tasa, ini untuk Ibu. Seharusnya bisa memanage uang, membagikan. Jadi tapi enggak, sekali saya kirim ya habis, sekali saya kirim ya habis. Tapi ternyata kan anak saya apa kebutuhannya nggak dipenuhi. Jadi nggak ada satupun yang dipenuhin sama Ya cuma itu, bayar sekolah. namanya hidup perjalanannya Ya tidak menentu. Akhirnya sama cerai. Akhirnya saya cerai udah 1 tahun lebih sekarang. Lah dia itu nggak mau menyelesaikan dengan saya. Seharusnya kan kalau punya rumah tangga diselesaikan dengan istrinya. Malah dia cerita ke ibu saya. Nggak tahu ceritanya apa kok jadi ibu saya itu memihak ke dia. Dan sekarang saya itu dikeluarkan dari kakak. Kamu tahu nggak Mbak? Saya itu dikeluarkan dari kakak dan dia itu sekarang saya dengar kabar itu diadopsi sama ibu saya ini. Nggak apa-apa. Jangankan kok dia diadopsi sama ibu saya, harta yang sudah dinamakan saya, kan saya kesini itu ceritanya ibu saya itu punya harta dari bapak ya kan. Hartanya itu kan hartanya bapak sama ibu kan itu dibagi sama kakak saya laki-laki 3, bawaannya bapak. Ibu kan cerai, nikah sama duda anak 3. Itu sebentar, keluargamu membuang kamu demi menantu. Iya, karena dia percaya sama itu, karena menantunya itu yang cerita terus ke saya nggak dikasih kesempatan menerangkan ke orang tua. Kalau saya menerangkan ke orang tua, kakak tahu nggak apa jawabannya? Dasar istrimu itu pinter ngomong. Lah kalau nggak ada kenyataan, mana saya pinter ngomong, bayang. Kalau orang tua sudah ngomong pinter ngomong, saya mau balas apa? Terus saya kalau mau gini-gini, seolah-olah saya mencari kebenaran. Ya nggak mungkin, saya cuma ngomong aja. Gini Mbak, kebenaran akan keluar pada waktunya. Dan makanya, dan hanya waktu yang bisa menentukan kebenaran. Dan sekali lagi, saya pernah mengalami di posisi itu di mana saya dijelek-jelekan dan saya tidak ada waktu untuk menyuarakan hati saya. Saya betul, pernah itu posisi saya. Dan pada akhirnya waktu akan menjawab itu. Iya. Jadi memang kalau kita memang tidak melakukan kesalahan, aku pribadi merasa aku tidak perlu pembenaran. Biarkan saja waktu yang berlalu dan mereka akan menilai sendiri mana yang asli, mana yang pura-pura. Jadi, betul. Tapi kamu sekarang sama anak perempuanmu saja. Dulu itu kakak tahu nggak? 2 tahun yang lalu itu anak saya itu udah nggak percaya saya, udah nggak mau saya itu jahat, mama udah nggak mau ngasih uang saya, udah nggak mau. Dalam hatinya itu ngomong kayak gitu. Setelah karena diinjeksi kata-kata jelek itu loh Mbak, di pikiran itu diomongin mamamu nggak bener, mamamu gini. Aku mengembalikan itu 1 tahun lebih Kak. Kalau kamu nggak percaya, kalau mama itu kesini ke luar negeri selama 1000 tahun itu untuk mencarikan kamu, ya udah sekarang kamu ikut bapakmu itu sama ibu, bisa nggak bayar sekolahmu? Kalau bisa monggo, kalau nggak bisa. Kok anehnya kamu di luar negeri kamu nggak macam-macam, kecuali kamu dalam tanda kutip dan koma kamu wanita nakal. Itu aku bisa percaya bahwa kamu wanita nakal. Tapi dari kamu seperti ini, uang semua dikirim ke Indonesia, kenapa mereka tidak mengambil hati kamu? Kenapa mereka malah jelek-jelekin kamu itu loh? Ya nggak tahu, orang tua saya kalau udah diomongin namanya orang tua Kak. Orang tua itu kan pengalaman dulu. Yang diingat orang tua itu siapa yang merawat saya, siapa yang mengantarkan saya, dan orang tua itu merasa punya uang. Kenapa saya bilang punya uang? Karena kan bapak saya dulu angkatan darat, jadi 1 bulan sekali kan 1 juta. Dan merasa orang tua itu punya harta, punya uang, dia nggak peduli dengan saya. Kamu nggak kasih uang saya nggak apa-apa.
karena saya udah punya sendiri. Pensiunan. Sekarang yang saya butuhkan kan saya ke sana-sana ada yang mengantar, saya ini ada yang, itu yang dipikirkan orang tua saya. Dan saya tidak mengingkari juga, memang betul saya nggak bisa merawat dia, tapi seharusnya orang tua saya ingat, saya sampai ke luar negeri ini, sampai menikah cari suami, nggak bekerja pun saya ikhlas untuk merawat kamu. Itu seharusnya kalau orang tua itu pikirannya maaf ya, normal, maaf ya. Kalau orang tua logika, tapi kan nggak boleh berkata begitu juga karena dia kan orang tua yang zaman dulu. Iya, jadi saya mau menjelaskan yang sekarang nggak boleh. Nggak masuk. Iya, nggak masuk lah itu. Tapi untungnya ya, saya kan saudaranya banyak kan, semua pegawai negeri, semua pegawai. Keluargamu berapa orang? Saudara cowok berapa? Saudara cewek berapa? Banyak. Tapi tinggal 10. 10. Wow. 10 masih tinggal. Namanya kelapa pasti ada satu yang jatuh ya kan. Betul. Nah, itu kebagian saya kebetulan. Apesnya itu kebagian saya. Lainnya itu semua pegawai. Aku bisa bilang keluargamu kaya, yang miskin cuman kamu. Yes, betul. Karena semua pegawai negeri dan semua yang rawat orang tua. Bukan saya menyalahkan orang tua ya, bukan. Mungkin orang tua kalau saya diadopsi dengan orang yang berpendidik, orang yang angkatan darat kan, kalau zaman dulu di desa kan udah orang berpendidikan kan Kak. Mungkin saya lebih baik dan mungkin pikirannya saya lebih tinggi nanti. Tapi ternyata karena saya sendiri juga salah. Sekarang saya paham kenapa saya kok begini, karena salah saya Kak. Karena terlalu dimanja. Ternyata terlalu memanjakan anak itu tidak baik. Contohnya saya sendiri, apapun dituruti, nggak bisa mau independen kemana diantar. Iya, betul. Dan saya sudah enak, minta apa aja ini. Jadi saya nggak mikir pendidikan itu penting. Padahal setiap waktu orang tua saya laki-laki itu selalu mengingatkan, belajar dong untuk masa depanmu, belajar. Tapi alhamdulillah saya dibekali agama yang kuat. Amin. Jadi saya bisa kuat, bisa tegar. Biarpun sekarang orang tua saya sendiri yang membuang saya, boleh dibilang dibuang kan Kak, kan keluarga udah nggak dianggap, nggak masuk kakak sekarang saya. Kenapa Saman tahu Saman nggak masuk kakak? Tahu dari mana? Karena anak saya kan udah dewasa, udah pinter dia kan udah bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Terus rencananya pulang Saman mau kemana? Mau sama saya anak? Sudah punya tujuan dan saya sudah punya rencana sama anak saya. Karena saya punya sedikit uang, kebetulan saya nabung, beli rumah. Mau nabung sendiri, punya tabungan. Syukurlah karena Saman masih punya sisa-sisa tenaga untuk pulang Indonesia. Dan anak saya itu ya Allah Mbak, ternyata dia itu nggak bodoh. Apa yang mereka katakan males, bodoh, ternyata tidak. Cuma mereka, namanya anak, namanya orang tua kan kita harus mengarahkan. Kalau anak itu tapi males, anehnya gini loh Mbak, kalau itu mertuamu aku bisa paham, tapi itu ibumu sendiri kenapa membuang kamu? Karena dulu sejak kecil aku nggak sama ibu Kak. Yang rawat aku itu nggak sama ibu, itu waktu sama aku itu cuma SMA aja, SMA kelas 1. Karena kamu diadopsi itu? Enggak, karena saya di rumah sama bapak, ibu mencari nafkah di Surabaya. Nah karena dulu saya itu miskin, ibu saya miskin, biar punya rumah, biar punya tanah kan, ibu saya merantau ke Surabaya untuk beli tanah ceritanya. Saya di rumah sama bapak, saya sekolah. Jadi saya juga paham, saya nggak begitu dekat dengan orang tua perempuan saya, tapi saya dengan orang tua laki-laki saya deket banget. Sampai sekarang dia ninggal itu, dia itu selalu ngipiin saya Kak. Seolah-olah itu saya tahu kamu kuat.